Talkshow eksklusif. Talkshow eksklusif. Baik, Dr. John, Dr. Lily, kita akan mulai sekarang. Ya, kita ikuti Talkshow eksklusif. Siaran radio kesehatan. Disiarkan langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat. Halo, selamat siang Sobat Sehat dimanapun kamu berada. Selamat datang di talk show eksklusif jam 1 siang hari Selasa 18 Juli 2023. Selamat bergabung buat Sobat Sehat yang mendengarkan melalui aplikasi SRK maupun di radiokesehatan.kemkes.go.id maupun yang menyaksikan melalui live Instagram Radio Kesehatan. Siang ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik terkait dengan anak, Sobat Sehat ya. Anak penyandang disabilitas. Jadi Sobat Sehat, penyandang disabilitas terutama bagi kalangan anak-anak ini merupakan bagian dari keberagaman manusia ya. Yang bukan berarti tidak mampu tapi punya kemampuan yang berbeda dari yang lain. Namun perlu diingat bahwa penting sekali ya untuk mengetahui tahapan perkembangan anak tersebut sejak usia dini. Sehingga ketika terjadi penyimpangan dalam perkembangannya dapat diketahui sedini mungkin. Maka dari itu, anak penyandang disabilitas ini memerlukan intervensi dini agar ke depan dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Khususnya juga untuk anak dengan disabilitas ganda disertai gangguan penglihatan. Nah, hari ini di talk show eksklusif sudah hadir dua narasumber dari tim MDVI PMN Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung. Ada Dr. Lili Cahyani Tandi Liling, SPA. Selamat siang, Dr. Lili. Selamat siang. Halo Selamat Sobat siang. Sehat, salam sehat selalu. Selamat siang, Dr. Lili. Bagaimana kabarnya hari ini, Dok? Dengan puji Tuhan, sehat ya. Semoga sehat selalu ya untuk Dr. Lili. Dan juga ada Dr. Joan Sherlon, HSPM. Selamat siang, Dr. Joan. Selamat siang. Selamat siang, Dr. Joan. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, baik, Mas. Baik, semoga sehat selalu ya untuk Sobat Sehat semuanya dan juga Dr. Joan dan juga Dr. Lili. Baik, Sobat Sehat, sebelum kita mulai talk show, saya mengingatkan seperti biasa yang ingin bertanya langsung kepada Dr. Lili maupun dengan Dr. Joan bisa langsung aja kirimkan pertanyaan melalui live Instagram, tulis di kolom komentar atau di question box, atau juga bisa kirim melalui WhatsApp di 082136362018. Saya mau ke Dr. Lili dulu. Kita sebelum membahas topik utama pada talk show eksklusif siang hari ini, boleh dijelaskan terlebih dahulu agar bisa diketahui bersama nih, Dok. Apa sebenarnya kondisi anak dengan disabilitas ganda? Oke, terima kasih. Jadi mungkin kalau orang mengenal istilah disabilitas sudah sering ya Mas ya. Tapi kalau kita ngomong tentang multiple disabilitas atau disabilitas ganda, artinya ada satu kondisi gangguan pada perkembangan, baik itu gangguan perilaku atau neurobehavior, ataupun gangguan dari fungsi, misalnya yang tunarungu gitu ya, atau yang utamanya yang sering kami temui di sini di Cicendo dengan gangguan penglihatan. Jadi misalnya nih, contohnya yang paling sering kasus disabilitas atau cacat ganda dengan gangguan penglihatan itu yang kita kenal dengan istilah cerebral palsy. Jadi yang lumpuh otak biasanya dialami pada masa kehidupan awal seorang anak sebelum 2 tahun ya. Jadi ada suatu proses yang menyebabkan gangguan pada masa pertumbuhan otak awal. Kemudian ternyata di cerebral palsy ini sering sekali kena juga untuk gangguan penglihatan. Jadi ada gangguan penglihatannya, istilahnya biasa cortical visual impairment. Atau yang rusak bukan matanya, tapi di bagian atasnya tuh. Kalau komputer CPU-nya gitu ya. Lalu disertai juga ada gangguan dengarnya, karena memang yang mengatur untuk saraf pendengaran kan sama ya dari atas. Kemudian ternyata secara gerak juga terbatas. Jadi motoriknya rata-rata kalau anak-anak yang dengan cerebral palsy itu dia dengan kesulitan untuk perkembangan motorik kasar ya, untuk bisa jalan, berdiri, ataupun untuk berbicara, makan. Nah, jadi udah disabilitasnya double tuh. Ada satu ditemani minimal satu kelainan lainnya. Jadi kalau di sini terutama disertai gangguan penglihatan. Singkatannya MDPI, Multiple Disabilitas dengan gangguan penglihatan atau visual impairment. Gitu, Mas.
Oke, jadi intinya adalah anak dengan disabilitas ganda ini biasanya kalau disabilitas cuma satu ya, mungkin tunarungu atau misalkan tuli, tapi ini bisa dua nih ya, Dua bahkan tuh lebih dari ya. dua. Iya. Nah, penyebabnya apa dok? Apakah ini masalah genetik atau memang ada faktor lainnya nih yang menyebabkan seorang anak bisa mengalami disabilitas ganda? Ya, jadi kalau lihat penyebab, kalau bahasa kedokteran kan kita bilangnya etiologi. Jadi kita harus ngebaginya itu dari masa pada saat dia masih dalam kehamilan atau masih pada saat dia proses kelahirannya atau setelah lahir. Kalau dibilang apakah mungkin itu genetik, bisa. Jadi yang paling sering yang ada sindrom-sindrom tuh, misalnya kayak sindrom Down gitu ya, atau disabilitas intelektual yang memang istilahnya dari beberapa turunan memang sudah punya gangguan kecerdasan dan itu kemudian diturunkan. Kalau yang bukan genetik ada nggak dok? Ada juga gitu. Karena misalnya pada saat ibunya hamil di trimester pertama, 3 bulan pertama, kena misalnya rubella yang kemarin-kemarin sempat pemerintah sudah bagus ya, sudah punya gitu vaksin yang mencakup untuk imunisasi rubella, kena di 3 bulan pertama pada masa masih pembentukan organ-organ vital, penglihatan, pendengaran, jantung, kemudian kepalanya kecil. Nah, itu berarti penyebabnya kan infeksi, tapi yang masih di dalam dia masih dalam kandungan. Bisa juga nggak dok, kalau penyebabnya pada saat anaknya itu bukan di dalam kandungan, tapi terjadinya pada proses dia mau dilahirkan. Sangat bisa, misalnya anak yang misalnya di dalam proses persalinan ternyata lahir dengan kondisi asfiksia atau distres pernapasan berat. Jadi suplai untuk oksigen yang masuk ke dalam otak itu berkurang sehingga ada bagian-bagian atau jaringan otak yang terpengaruh atau tidak bisa berkembang dengan baik karena kekurangan fungsi dari uh, si oksigen tadi. Jadi biasanya itu harus dipantaunya ketat tuh bayi-bayi yang masuk ke NICU gitu ya, karena rata-rata kan masalah dengan pernapasan. Atau yang memang pada saat setelah lahir, ada kejang gitu, terus nggak cepat ketahuannya. Misalnya kayak tadi pasien yang baru banget kita periksa nih di sini, orang tuanya taunya matanya nih yang kayak nggak fokus, tapi setelah dirunut peristiwanya itu dimulai sejak anaknya usia 2 hari, ada kejang yang tidak diketahui orang tua, sampai 9 bulan baru orang tuanya ngeh kalau itu ada sesuatu dengan anaknya. Bayangkan dia kejang sudah sedemikian lama, jadi setiap kejang suplai oksigen yang ke otak juga berkurang ya, jadi terhambat pada masa proses perkembangan otak awal yang masih sangat pesat. Jadi penyebabnya kalau mau ditanya ya itu bisa 3, dalam kandungan, bisa termasuk yang sindrom genetik tadi, atau yang pada masa dia lahir atau setelah dia lahir. Jadi macam-macam ya mas ya. Oke, jadi kalau misalkan kejang seperti itu dok, itu memang baiknya harus segera ditangani oleh dokter ya supaya nanti tidak menyebabkan disabilitas ya dok. Betul, karena kejang itu memang apalagi kalau istilahnya yang masih usia bayi awal ya, kadang kan memang gerakannya itu tidak khas kayak kalau anak sudah gede ya. Orang bisa ngerti kejang, biasanya kalau yang lihat anaknya udah kejat-kejat atau yang udah kaki tangannya kaku gitu. Tapi kalau pada masih masa bayi awal belum seperti itu. Biasanya gerakan yang masih cuma seperti mengecap-ngecap, seperti mengayuh sepeda, kadang luput. Nah, cuma kalau misalnya orang tuanya memang melihat itu berulang atau nggak yakin nih, ini benar nggak sih anak saya ada gerakan yang kayaknya tidak normal, cepat langsung dibawa ke dokter anak terdekat. Minimal kalau nggak ada dokter umum untuk langsung dilihat perlukah diberikan obat kejang segera, diberikan oksigen supaya tidak sampai mempengaruhi ke perkembangan otaknya. Oke, kalau begitu sekarang saya mau ke Dokter Joan. Dokter Joan, seperti apa dok kondisi anak dengan disabilitas ganda yang disertai dengan gangguan penglihatan? Oke, baik. Terima kasih, Mas, pertanyaannya. Jadi gini, sebenarnya anak-anak itu kan bisa datang dengan berbagai macam keluhan seperti yang tadi Dokter Lily sampaikan. Karena kebetulan memang kita di rumah sakit mata, biasanya pasien-pasien yang datang ke dokter mata itu pasti ada keluhan gangguan penglihatannya. Nah, memang di sini kita kembali lagi melihat itu selalu secara holistik. Artinya kalau pasien datang, terutama pasien-pasien anak ya, yang mereka
pertama tidak bisa mengeluh. Jadi yang biasanya kan orang tuanya perhatikan si anak-anak tersebut tidak sesuai dengan anak-anak sepantarannya. Biasanya seperti itu awal-awal. Nah, kemudian dari kita biasanya dari dokter matanya periksa dari kegangguan penglihatannya. Apakah memang betul anak tersebut ada gangguan penglihatan, atau kalau misalkan dia masih usia di bawah usia 3 tahun, itu kita perhatikan apakah sesuai nih dengan tumbuh kembangnya, maturitas visualnya. Kalau misalnya memang ada gangguan penglihatan tersebut, kita tidak berhenti hanya di situ saja. Seperti yang tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Lily, kita akan melihat lagi apakah ada gangguan di area lain, selain di matanya. Indera-indera lain yang memang keluarganya perhatikan atau pas kita periksa kita ketemu. Nah, ketika memang sudah ada gangguan penglihatan dan satu saja gangguan lain, itu kita sudah anggap anak tersebut jatuh pada disabilitas ganda, sehingga sesegera mungkin kita segera lakukan tata laksana atau manajemen. Mungkin seperti itu ya, Mas. Baik, kemudian apa aja nih dok gangguan penglihatan yang umumnya terjadi pada anak dengan disabilitas ganda? Baik, sebenarnya memang banyak sekali ya. Cuman kalau misalnya dari matanya, kalau tadi dari sisi dokter anaknya mungkin seperti yang Dokter Lily jelaskan, kalau dari sisi mata kita biasanya bagi jadi 2 kelompok besar ya. Yang pertama yang memang primer terjadi karena ada kelainan struktur dari bola matanya. Jadi memang ada satu penyakit yang terjadi pada anak tersebut. Penyebabnya bisa macam-macam, genetik, infeksi, dan lain-lain. Tapi yang menyebabkan ada gangguan dari bentuk atau struktur bola matanya. Sehingga gangguan struktur tersebut dia mengganggu juga pada akhirnya pada fungsinya. Sehingga fungsinya tidak maksimal. Yang kedua, kalau itu kelompok yang pertama. Yang kedua adalah kelompok di mana tidak terjadi gangguan apapun pada bola matanya secara struktural, tapi terjadi pada otaknya. Yang tadi mungkin Dokter Lily sudah sebutkan sebagai gangguan di CPU-nya. Mungkin kalau kita analogikan dengan komputer ya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa segala informasi yang diterima oleh mata itu pada akhirnya akan diolah itu di otak kita. Sehingga ketika ada gangguan di otak, bisa saja tidak sampai informasi tersebut atau tidak dapat terolah. Sehingga kita sih biasanya bagi jadi 2 ya, apakah kelainannya organik pada mata atau memang pada otaknya. Itu mungkin penyebab secara garis besar. Oke, baik. Dan saya ingin kembali lagi ke Dokter Lily. Sebenarnya apa sih dok yang dimaksud dengan intervensi dini pada anak dengan disabilitas, terutama pada disabilitas ganda ya, seperti gangguan penglihatan dok? Istilah intervensi dini itu sebenarnya intervensi kan berarti suatu tata laksana yang kita lakukan bisa harus secara multidisiplin dan komprehensif di usia masih dalam kurang dari 3 tahun. Jadi kalau saya lihat di WHO memang mereka membataskan usia dini itu di bawah 3 tahun ya. Kenapa disebut intervensi dini itu dibedakan dengan intervensi yang lain? Karena peranan yang outcome yang bisa dihasilkan pada saat dilakukan di usia masa perkembangan 3 tahun pertama itu diharapkan akan lebih banyak dampak yang terlihat signifikannya gitu. Jadi kalau kita berikan di saat otak masih bisa distimulasi lebih banyak, kemudian masih bisa untuk menyesuaikan, jadi plastisitas otaknya itu sangat bagus ya di 3 tahun pertama, sehingga hal-hal yang diberikan dalam bentuk intervensi itu lebih mudah untuk dipelajari oleh si anak. Dalam hal apa saja kalau untuk intervensi itu sendiri banyak, mulai dari segi gerakannya, kemudian dari yang tadinya yang dari segi persepsi untuk penglihatan gitu. Kemudian bisa juga untuk pendidikan atau kegiatan yang sehari-hari untuk bermain, untuk bisa istilahnya belajar di usia dini gitu. Sehingga memang pada akhirnya kalau kita ngomong soal intervensi dini itu nggak bisa cuma istilahnya dokter aja gitu yang kerja ya. Pada akhirnya di situ kita akan melibatkan banyak profesi lain. Salah satunya psikolog nih yang sering jadi partner kita untuk bisa support orang tua juga. Karena apabila orang tua itu masih belum paham kondisi anaknya, masih ada penolakan ya untuk menerima kondisi anaknya, itu biasanya cukup susah untuk kita membuat
si intervensinya bisa continue. Karena lagi-lagi orang tua yang punya peranan untuk bisa menentukan anaknya mau nggak untuk dijadwalkan terapi, untuk datang bolak-balik, periksa, kontrol, evaluasi ya. Kemudian ada juga terapis-terapis yang macam-macam ya. Kalau kami di sini di multiple disabilitas itu visual impairment team, di sini kita punya ada terapis visual, kemudian bekerja sama dengan tim dari NBP Center ada fisioterapi, terapi bicara, untuk terapi oromotor yang sering ya gangguan untuk di intervensi dini itu, lalu okupasi terapi. Jadi kerja tuh bareng-bareng semuanya. Satu lagi ahli gizi, karena biasanya anak-anak ini akan masalah juga dengan masalah nutrisinya. Jadi kita kerja berbarengan, selain tentu saja dengan dokter mata, karena pada saat mulai dari pemeriksaan awal, kemudian kita menetapkan nih dia perlu terapi yang untuk organ penglihatannya apa saja dan berapa lamanya, kemudian akan evaluasi lagi. Jadi timnya tuh mulai dari dokter anak, dokter mata, ada dokter rehab medik, ada psikolog, ahli gizi, kemudian yang terapis macam-macam itu, Mas. Sesuai kondisi pasiennya ya. Gitu. Oke. Bisa dibilang intervensi dini adalah merupakan langkah ini ya, pencegahan atau untuk mendeteksi dini anak pada penyandang disabilitas seperti itu, Dok. Kita jadi memang pencegahan untuk dalam rangka mencapai si outcome yang lebih maksimal. Memang kalau pada saat dia lahir sudah dengan kondisi yang sangat berat, mungkin memang akan seumur hidup untuk dia akan tergantung. Akan tetapi kita bisa memaksimalkan outcome-nya. Jadi kalau misalnya nggak diapa-apain, dia bakal lumpuh seumur hidup nih, nggak bisa gerak, akan selalu dibantu orang nih gitu. Tapi kalau misalnya itu dilakukan di awal, pada saat umur 3 tahun pertama, otak masih bisa sangat banyak kesempatan untuk bisa dibentuk dengan kemampuan plastisitasnya. Mungkin dia jadi bisa berjalan dengan alat bantu, tapi nggak selalu bergantung orang lain gitu. Mungkin dia jadi bisa lebih mudah untuk diajar mandiri untuk hak aktivitas hidup sehari-hari, bisa untuk makan, untuk membersihkan diri ya, seperti itu. Jadi kita lihatnya untuk memaksimalkan apa yang masih mungkin dicapai. Gitu. Oke, jadi lebih memaksimalkan ya apa yang masih bisa dicapai, dan juga untuk membantu anak tersebut ya untuk hidup mandiri supaya tidak bergantung dengan orang lain atau hal-hal di luar dirinya, sobat sehat ya. Nah, tadi sudah dijelaskan juga nih bentuk dari intervensi dini seperti apa. Tapi mungkin untuk spesifikasinya, untuk gangguan penglihatan ya, ini bentuk-bentuk dari intervensi dini ini seperti apa, Dok? Saya jawab, nanti dilanjutkan sama Dokter Joan mungkin ya, supaya lebih spesifik lagi. Karena memang kita kenal di sini selain terapi visual, kita mensimulasi mulai sejak anaknya masih bayi nih ya, mempergunakan sinar-sinar dari cahaya lampu senter misalnya, atau mainan-mainan yang biasa suka ada sumber cahayanya. Nah, selain daripada itu, kita biasanya memang memaksimalkan juga untuk, karena gini, organ penglihatan itu kan dia keluar dari susunan saraf pusat ya. Dia tidak, manusia hidup tidak bisa terpisah tuh. Si fungsi-fungsi saraf yang keluar 12-12-nya itu akan saling berkaitan. Jadi untuk bisa memaksimalkan fungsi saraf mata, kita juga perlu untuk melakukan stimulasi untuk saraf yang lain. Misalnya pendengaran. Jadi dengan suara-suara dari mainan atau ibunya sering kita ajarkan untuk bernyanyi atau memutarkan lagu, atau sekarang kan yang lebih modern tuh audiobook namanya ya. Jadi misalnya ibunya capek tuh udah cerita-cerita, boleh lah gitu diputarin audiobook untuk lagu-lagu misalnya, atau cerita-cerita yang akan merangsang untuk pendengaran, atau hal-hal yang lain juga yang menunjang untuk si fungsi saraf penglihatannya ya. Nutrisi tadi, jangan sampai lupa gitu. Karena kadang itu yang luput. Orang tua pikir terapi aja, tapi begitu datang pada saat evaluasi, loh kok status gizinya tidak meningkat, gitu. Atau bahkan malah yang karena susah untuk menelan makanan, jadi nutrisinya tidak diperhatikan, akhirnya pada saat di terapi juga nggak bisa maksimal gitu. Jadi itu hal-hal utama. Jadi apa yang menjadi faktor yang membuat si stimulasi penglihatannya lebih bagus, salah satunya. Hal yang lain yang menjadi ketertinggalannya juga harus ikut di terapi, harus diberikan intervensi maksud saya. Kemudian nutrisi, jangan lupa. Karena itu sangat penting buat menunjang perkembangan otak dan
kesehatan secara umum gitu ya buat perkembangan anaknya. Oke, mungkin Dokter Joan mau menambahkan lebih spesifik? Iya, terima kasih. Ya mungkin seperti yang tadi Dokter Lili sebenarnya udah sampaikan. Jadi kembali lagi sebenarnya kita lihat Mas, pertama kali si anak itu datang usia berapa misalkan. Kemudian kemampuannya sudah sampai mana. Jadi, ketika anak-anak itu atau mungkin bayi ya datang ke kita, di bawah usia 3 bulan katakanlah, memang belum ada kontak sama sekali, biasanya kita awali dengan kita kasih stimulasi berupa cahaya. Ketika pasien tersebut sudah bisa, mengenali cahaya, baru kita biasanya move on ke, objek selanjutnya, yang memiliki warna-warna, yang kontrasnya tinggi. Tapi memang pada step yang pertama itu kita ke stimulasi. Tapi berbeda misalkan anak tersebut sudah datang katakanlah usia 5 tahun, sudah, bisa beberapa hal, tapi dia memang penglihatannya terbatas. Bisa melihat tapi terbatas. Pasti intervensinya juga, memang kita sesuaikan seperti itu ya. Jadi kembali lagi memang, di usia berapa si anak tersebut datang. Tapi kalau kita berbicara tentang intervensi dini, itu sebenarnya memang kalau yang kita jalani di sini di Cicendo itu yang di bawah usia 3 tahun. Jadi di 1000 hari, kehidupannya si anak tersebut. Kalau misalkan kita lihat di 3 bulan anak normal itu biasanya sudah ada, fokus paling paling gampang itu sebenarnya dengan wajah orang tuanya yang setiap hari dia kontak ya. Jadi sudah ada fokus, sudah bisa kalau misalnya orang tuanya bergeser ke kanan atau ke kiri wajahnya, dia mengikuti, dia sudah mulai, ada kontak mata seperti itu. Sehingga ketika anak usia tersebut datang ke kita belum ada sama sekali kontaknya, disitulah kita mulai intervensi. Ya seperti, tadi saya udah sampaikan, kita mulai dengan cahaya dulu, kalau misalnya dia cahaya sudah bisa mengikuti, baru kita beralih ke objek, lain yang, memiliki warna-warna yang kontras. Itu terus sehingga memang tadi seperti yang Dokter Lili sampaikan, untuk anak-anak karena namanya juga anak-anak ya, mereka itu masih dalam fase bertumbuh dan berkembang. Sehingga tidak cukup intervensinya itu hanya di katakanlah 3 bulan pertama. Atau anak saya sudah mau masuk sekolah sehingga saya berhenti kontrolnya, nggak bisa sampai sebegitu saja karena mereka terus berkembang, bola matanya terus berubah sehingga, perubahan-perubahan tersebut juga harus kita segera tangani atau kita segera intervensi juga seperti itu. Jadi ya memang kembali lagi di, keadaan si anak ketika dia datang dan kemudian tergantung perkembangannya. Karena ketika kita sama-sama menterapi atau mengintervensi misalkan anak-anak yang misalnya datang nih 2 anak masing-masing 1 bulan, tapi di bulan keempat bisa sangat berbeda perkembangannya. Sehingga, eee, terapinya pun nggak akan bisa sama persis gitu, tergantung keadaan dan perkembangan mereka. Mungkin itu Mas. Baik ya, jadi ini memang, bergantung pada, perkembangan dari anak itu sendiri ya, untuk, disesuaikan lagi di dalam bentuk, intervensi dininya. Kemudian, Dokter ini apa aja hal yang harus diperhatikan sebelum dan selama intervensi dini pada anak dengan disabilitas ganda ini disertai dengan gangguan penglihatan? Apa ada pemeriksaannya terlebih dahulu, Dok? Pasti. Jadi, harus ada alur yang, kalau di sini kami memang membuat ya alur untuk intervensi dini itu seperti apa. Karena kalau nggak pakai alur pasti ada aja yang miss gitu. Jadi kalau, kita kan harus melihat semua aspek, hal apa saja yang harus diberikan tata laksananya. Nah, mulai dari pasien kita datang ke Cicendo, itu kalau biasa pasien anak dengan gangguan penglihatan bisa, ke polipediatrik oftalmologi atau kalau vision, kalau memang sudah langsung dideteksi oleh dokter mata umum dari luar, sudah mendeteksi ini ke arah low vision, bisa langsung ke poli low vision. Kemudian nanti dari dokter low vision akan melihat apakah, anak ini ada kecurigaan dengan disabilitas yang lain, karena biasanya memang, akan terlihat ya, kalau anak datang dengan umur sekian udah bisa apa. Jadi yang kasarnya kita kenal milestone perkembangan anak. Datang misalnya umur 12 bulan, kok ya baru bisa duduk. Nah, itu biasanya dokter matanya pasti
sudah menotifikasi untuk dikonsulkan ke dokter spesialis anak. Ke poli anak, nanti kami akan melihat apakah ini berkaitan kemana disabilitas yang sekarang ini. Apakah ada penyebab dengan sindrom atau dengan infeksi yang baru selesai tapi mengakibatkan kondisi disabilitas tersebut. Setelah melihat ada kondisi apa saja, kemudian dikenali dan diberikan diagnosis, kita biasanya akan mengkonsulkan ke spesialis neurologi anak atau neurobehavior. Jadi kita untuk memastikan lagi nih, apakah ada yang terlewat dari diagnosis untuk gangguan disabilitasnya. Setelah itu baru kemudian masuk ada dokter rehab medik, simultan bisa ke psikolog, kemudian ke ahli gizi, lalu kita simpulkan setelah itu apakah terapi apa saja yang bisa diberikan karena sudah melewati beberapa layer ya setelah profesional tadi sudah kemudian memeriksa semua. Nah, setelah itu, setelah 1 bulan pertama akan dilakukan evaluasi kembali ke dokter anak untuk melihat apakah ada hambatan, karena ini kan terapi biasanya paling 2-3 kali seminggu, tapi kemudian di rumah orang tua kan banyak PR-nya tuh yang harus dilakukan. Harus kita lihat apakah orang tua sudah paham apa yang menjadi bagian yang harus dilakukan di rumah, atau apa saja yang menjadi hambatannya. Lalu kemudian bisa saja pada saat kita evaluasi ada hal lain yang baru terlihat, ada hal lain yang orang tua baru sadari. Jadi pada saat kontrol evaluasi akan kita lihat, kita nilai kembali apakah ada metode yang harus diganti atau ada jenis terapi tambahan yang diperlukan. Begitu, Mas. Nah, kemudian akan berlanjut terapi lagi 3 bulan, kemudian kita evaluasi. Begitu. Oke, baik. Dan Dr. Johan, ini untuk gangguan penglihatan sendiri, Dok. Adakah intervensi dini yang juga diberikan sama anak, Dok? Iya, betul sekali, Mas. Jadi ya pasti ada ya. Jadi yang tadi mungkin beberapa udah saya sebutin. Jadi memang kalau misalkan di tim kita fokus memang di anak-anak yang usia 3 tahun ke bawah ya. Jadi kita memang memotivasi orang tua untuk ketika memang memiliki kecurigaan kepada si anak tersebut, seperti yang tadi saya sampaikan, misalkan belum ada kontak melihat wajah orang tua, atau misalkan dikasih mainan dia belum bisa mengikuti di usia di bawah 3 tahun ya, terutama itu sebaiknya memang segera dibawa untuk diperiksakan karena kita takutnya memang ada satu gangguan penglihatan dan jangankan mana tahu ada disabilitas yang lain selain gangguan penglihatannya. Karena memang sangat-sangat berkaitan ya, apalagi kalau misalkan memang sudah ada 2 atau 3 atau bahkan 4 disabilitas yang lain, approach-nya pasti beda. Jadi tetap saja memang semakin cepat pasti semakin baik. Sudah terbukti juga secara ilmiah semakin cepat diintervensi gangguan penglihatan pada anak, itu outcome-nya jauh lebih baik dibandingkan dimulai pada misalkan di usia sekolah seperti itu. Karena kalau untuk anak-anak kan yang kita upayakan sebenarnya pendidikan yang utamanya ya. Jadi memang sudah terbukti kinerja si anak di sekolah itu akan jauh lebih baik ketika dia punya gangguan penglihatan yang memang diintervensi lebih cepat dibandingkan baru udahlah nanti aja misalkan pas mau sekolah kita periksain, nanti aja deh pas mau sekolah kita pakein kacamata misalkan seperti itu. Itu hasilnya memang tidak sebaik ketika dia sudah dari awal kecurigaan ditangani. Seperti itu, Mas. Oke, nah kalau bentuk latihannya sendiri bagaimana, Dok? Dilakukan dengan anak disabilitas ganda disertai gangguan penglihatan supaya dapat berkomunikasi dengan baik. Oke, kalau untuk komunikasi mungkin itu area yang lebih luas lagi ya, karena untuk berkomunikasi banyak hal-hal yang juga harus berkembang dengan baik ya. Tapi kalau untuk penglihatannya sendiri, yaitu biasanya kita mulai dengan sumber cahaya gitu ya, bisa menggunakan pen light atau senter atau mainan yang bercahaya untuk mulai memberikan stimulasi ke si anak. Ketika memang si anak tersebut sudah bisa fokus atau sudah bisa memaintain fokusnya terhadap stimulasi cahaya yang kita berikan, kita move on ke benda-benda yang berwarna kontras seperti itu. Dan itu memang kita mulai di sini, kita beri pelatihannya di sini dengan rehabilitator kita
sekolah, tapi di rumah itu tetap harus dilakukan juga oleh orang tuanya. Artinya di rumah tetap harus distimulasi. Dan ketika memang kita fokus untuk latihan penglihatan, biasanya mainan-mainan yang kita berikan mainan-mainan yang tidak bersuara. Sehingga kita yakin bahwa si anak tersebut mengikuti mainannya karena dia melihat mainannya, bukan karena mendengarkan suaranya, seperti itu. Lain hal memang kalau misalnya dia punya gangguan pendengaran juga, itu pasti approach-nya juga berbeda ya, mainan-mainan yang dipilih juga berbeda. Jadi memang pada intinya kita sesuaikan dulu, biasanya mainannya kita contohkan dulu di sini, kemudian nanti di rumah akan dilatih lagi oleh orang tuanya. Oke. Dan saya ingin ke Dr. Lily, tapi ini Dr. John juga bisa menambahkan ya, peran keluarga dan orang terdekat nih dalam menjalankan intervensi dini kepada anak-anak yang mengalami disabilitas gangga disertai gangguan penglihatan. Ini bagaimana? Oke. Saya coba jawab dulu. Ini sering sekali memang biasanya bukan cuma kalau Indonesia kita keluarga besar ya, jadi pasti ada kakek, nenek, uak, paman, om, dan semuanya deh ikut pengen ngasih pendapat. Nah, cuma yang harus diingat oleh orang tua pada saat ada orang yang bilang ibunya udah tahu, ayahnya udah tahu, anak saya kok kayaknya beda, ada yang harus dilakukan. Tapi kemudian mendapat bisikan kiri kanan, nggak apa-apa, nanti juga bisa. Nanti aja, tunggu umur 2 tahun, tunggu umur 3 tahun. Karena anaknya tadinya bicaranya mungkin belum lancar, atau ngelihatnya masih belum fokus. Atau misalnya kayak anaknya cuek gitu kalau dipanggil. Nah, biasanya yang dari kata-kata seperti itu bilang, tunggu nanti aja, nanti juga bisa. Itu kebanyakan atau sebagian besar udah pasti salah. Jadi jangan didengarin. Nah, biasanya karena orang tua itu memang sudah punya intuisi yang ada sesuatu dengan anaknya, perjelas intuisi itu dengan berkonsultasi dengan tenaga profesional medis. Kemudian orang tua peranannya apa lagi? Nah, setelah mereka menyadari dan harus periksa, kemudian pada saat sudah dengan tenaga kesehatan yang tepat, diberitahukan kondisi anak yang seperti apa. Kemudian yang sering timbul orang tua itu biasanya ada yang bisa langsung menerima, tetapi banyak juga yang tidak langsung menerima. Nah, fase yang seperti itu dengan kita melibatkan psikolog akan membantu untuk segi psikologis orang tua tidak lama-lama di fase penyangkalan untuk membuat anaknya jadi lambat menerima terapi yang seharusnya. Karena ini kan harus kontinu dan kemungkinan besar dalam jangka waktu yang sangat lama. Pada saat dia semakin lama dan shopping kiri kanan, berobat ke dokter lain lagi, gitu. Pergi nanya lagi, mungkin di sana ada psikolog lain yang bilangnya beda gitu, anak saya mungkin cuma perlu dikasih vitamin mungkin, karena banyak ya yang jualan dagangan air minum sehat atau vitamin apa yang bisa bikin matanya bisa lebih bagus. Nah, itu sebagian besar pastinya salah dan memperlama anak untuk segera mendapatkan terapi yang dibutuhkan. Jadi cepat sadar, kemudian tidak sembarang menerima informasi dari tempat yang tidak benar dan menghabiskan waktu buat keliling-keliling mencari informasi yang mungkin kurang tepat. Yang terakhir mungkin kegigihan orang tua untuk tetap sabar dan tawakal bahwa semua yang kita lakukan itu pada hakikatnya adalah upaya kita ya sebagai manusia atau orang tua yang sudah diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk bisa bersama-sama membersamai si anak dengan disabilitas ini. Halo, Dr. Lily. Baik, Sobat Sehat, sepertinya ada kendala dari jaringan. Kita coba untuk tersambung kembali ke Dr. Lily dan juga Dr. Joan. Halo. Maksud saya. Halo, Ya. Dr. Lily, apakah sudah terdengar suara saya? Iya. Ya, tadi soalnya putus, Dok. Sempat terputus ya. Iya. Tapi tadi udah penjelasannya sampai kegigihan dari orang tua ya. Jadi intinya adalah bagaimana orang sekitar, terutama untuk orang tua ya, untuk tidak percaya dengan hoax dan juga kaum informasi yang paling benar. Tidak percaya pada tetap untuk bisa gigih mengikuti saran kapan dia harus evaluasi, kapan harus kontrol, adakah yang harus tiba-tiba di tengah ditambah nih terapinya, tadinya mungkin cuma fisioterapi aja, sekarang mah
alhamdulillah ditambah gitu ya dengan okupasi terapi. Kadang tuh orang tua udah ribet duluan mikirnya, aduh gimana ini bagi waktunya. Tapi kalau bisa menerima dengan baik bahwa memang kondisi anaknya membutuhkan, dengan kegigihan dan kesabaran mereka membersamai anaknya untuk bisa tetap datang sesuai dengan apa yang akan dijadwalkan, itu akan membuat dampak yang sangat besar buat perkembangan anaknya. Gitu. Kalau dari saya mungkin 3 itu yang terutama ya Mas ya. Iya, jadi seperti itu ya untuk orang tua nih, terutama untuk sobat sehat yang punya anak ya. Ingat konsultasinya sama tenaga profesional ya, tenaga kesehatan dengan dokter, bukan dengerin kaum katanya-katanya. Kan soalnya di Indonesia suka gitu ya, katanya Tapi si dengan ini, si blog-blog yang tidak bertanggung jawab. Heeh. Dokter John mungkin ada tambahan nih untuk memberikan pencerahan nih kepada keluarga yang mungkin punya anak-anak yang punya disabilitas ganda disertai gangguan penglihatan. Iya, baik Mas. Ya, memang setuju sama yang tadi udah Dokter Lili sampaikan ya. Jadi kalau terutama di kita di Indonesia, keluarga itu masih sangat besar peranannya dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Sehingga ketika ada keputusan yang diambil tidak melalui pemikiran yang matang, itu memang sangat berpengaruh nantinya ke masa depan si anak. Sehingga itu yang perlu dipikirkan oleh setiap orang tua yang memiliki anak, baik memiliki disabilitas ataupun tidak ya, saya rasa. Karena sekarang kan kita diterpa oleh badai informasi yang kita juga sebenarnya belum bisa memilah dengan baik dan benar informasi yang diterima. Sehingga harus sangat hati-hati. Terutama juga bagi anak-anak yang memang di usia-usia yang sangat muda, itu masih sangat tergantung juga pada orang tuanya untuk segala intervensi yang dia terima seperti itu ya. Bukan hanya yang tadi udah saya sampaikan bahwa latihan itu juga perlu dilakukan di rumah, tapi juga untuk kontrol teratur si anak juga masih sangat tergantung dengan orang tuanya. Sehingga ketika orang tuanya tidak memiliki waktu untuk membawa anaknya kontrol, sudah pasti ya memang bukan kesalahan si anak, karena pasti si anak juga tidak bisa pergi kontrol sendiri. Makanya perkembangan si anak itu betul-betul sangat berpengaruh dengan bagaimana orang tuanya menyikapi atau memberikan sikap terhadap keadaan si anak tersebut. Kemudian juga yang kita jangan sampai dilupakan juga kemungkinan bahwa ada orang lain juga yang ikut mengasuh si anak mungkin di rumah ya. Pada kasus-kasus di mana orang tuanya mungkin keduanya memang harus bekerja dan kita tidak bisa menyalahkan itu ketika dua-dua orang tuanya harus bekerja, si anak di rumah dengan siapa? Misalkan dengan neneknya ataupun dengan pengasuhnya. Sehingga hal-hal yang kita latih di sini untuk pelatihan atau intervensi dini yang kita sudah berikan itu juga sebaiknya diberitahukan kepada neneknya atau kepada kakeknya atau kepada pengasuhnya yang memang sehari-hari bersama si anak tersebut. Sehingga tidak ada alasan bahwa memang orang tuanya sibuk sehingga si anak tidak dilatih di rumah. Mungkin seperti itu. Karena sebenarnya pelatihan itu bisa dilakukan kepada siapa saja yang memang bersama-sama dengan si anak tersebut. Mungkin itu ya Mas tambahannya. Terima kasih. Oke, jadi juga para pengasuh anak ya selain orang tua ya misalkan kakek nenek atau om tante atau tetangga atau ya babysitter juga ini juga perlu diperhatikan ya untuk memberikan dukungan penuh kepada anak yang memiliki disabilitas gangga terutama pada gangguan penglihatan. Nah, Dokter Lili, ini bagaimana orang tua ini bisa mengetahui hasil dan intervensi dini pada anak dengan disabilitas ganda disertai gangguan penglihatan? Bagaimana kita tahu nih perkembangannya, Dok? Biasanya sih kalau orang tuanya yang sudah cukup teredukasi ya, waktu pada saat awal kita menjelaskan kondisi anak, itu biasa sudah dijabarkan kenapa anak ini dimasukkan dalam kategori yang terlambat. Karena biasanya kita akan bilang kemampuan anak bapak atau ibu yang saat ini berusia sekian harusnya sudah bisa ini, tetapi yang sekarang baru bisa ini. Berarti kita memperkenalkan yang istilah kemampuan yang sesuai dengan milestone. Memang yang diharapkan sih nggak jauh-jauh banget gitu ya ke diskrepansi atau kesenjangan gitu apa yang kemampuan aktual dengan kemampuan yang seharusnya yang sesuai usia perkembangannya. Nah, pada saat itulah gunanya mereka untuk datang evaluasi dan kontrol. Karena biasa kalau untuk orang awam mereka tidak ditanya, tidak bisa
memikirkan bahwa oh anak saya ternyata udah bisa ini ya, ternyata kemajuannya dari tahap yang ini sudah bisa sampai di level umur ini ya gitu. Itu makanya perlunya kontrol karena nanti akan dilakukan pemeriksaan mulai dari tanya jawab dengan dokter, dilakukan kemudian pemeriksaan untuk memvalidasi apakah betul sudah seperti yang orang tuanya sampaikan bahwa anak saya sudah bisa ini, anak saya sudah bisa itu. Nah, dari hasil pemeriksaan oleh tenaga medis profesional tadi, baru bisa disimpulkan, oh ternyata ada kemajuan nih Bu, atau masih belum ada perubahan, kita perlu tambahin frekuensinya. Nah, itu yang memang harus dilakukan oleh tenaga medis terlatih. Makanya pentingnya kontrol dan evaluasi. Oke, dan Dokter Joan, ini kita bagaimana orang tua dan juga pengasuh juga mengetahui nih kalau misalkan anak dengan gangguan penglihatan yang dialami oleh anak dengan disabilitas ganda, selama dilakukan intervensi dini ini apakah memang benar-benar membantu untuk menyembuhkan atau membuat penglihatan anak tersebut jadi lebih baik? Iya, kalau misalkan secara ilmiah memang sudah terbukti bahwa semakin cepat kita intervensi hasilnya akan pasti lebih baik ya. Tapi ya memang kembali lagi ke keadaan si anak masing-masing. Sehingga apa yang kita memang, intervensi atau kita lakukan kepada si anak tersebut, memang kita usahakan sebisa mungkin itu juga mengajak orang tuanya untuk bersama-sama memberikan terapi. Untuk bersama-sama supaya melihat juga bahwa kemampuan si anak, itu awalnya bagaimana dan perkembangannya bagaimana. Sehingga si orang tua juga lebih terlibat ya, karena bagaimanapun juga selama-lamanya si anak di rumah sakit, itu hanya mungkin 2 sampai 3 jam saja per hari, per minggu mungkin. Sisanya kan dia bersama-sama dengan orang tuanya, bersama-sama dengan keluarganya di rumah. Sehingga, peran serta orang tua memang menjadi perhatian juga bagi kami di sini, dan kami juga sebisa mungkin mengikut sertakan orang tua dalam setiap, terapi-terapi, dalam setiap intervensi yang dilakukan kepada si anak tersebut. Oke, baik, Dokter Joan dan Dokter Lili, kita tadi sudah banyak sekali ya membahas tentang pentingnya intervensi dini pada anak dengan disabilitas ganda disertai gangguan penglihatan. Setelah ini saya akan membacakan pertanyaan dari sebuah saya yang sudah masuk baik melalui live Instagram maupun melalui WhatsApp setelah pesan-pesan sehat. Berikut ini tetap bersama kami di talk show eksklusif.
Sehat. Kembali lagi dalam talk show eksklusif dengan topik pentingnya intervensi dini pada anak dengan disabilitas ganda disertai gangguan penglihatan bersama dengan narasumber dari tim MDVI PMN Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung, ada Dr. Lili dan juga Dr. Joan. Baik, Sobat Sehat, saya akan membacakan pertanyaan dari Sobat Sehat yang sudah masuk, baik melalui live Instagram Radio Kesehatan maupun melalui WhatsApp. Pertanyaan pertama ini ada pertanyaan dari Molida_Z. Anak saya awal didiagnos GDD. Awal belum bisa jalan, tapi sekarang sudah jalan. Tapi pendengaran terganggu, jadi sekarang anak saya didiagnos tunarungu. Apakah anak yang awal didiagnos GDD, apakah bisa jadi tunaganda? Boleh Dokter John untuk menjawab pertanyaan tersebut? Ya. Oke, jadi anaknya memang sudah terdiagnosis GDD ya. Kebanyakan memang yang saya temui sendiri biasanya anak dengan GDD itu memang memiliki beberapa disabilitas. Tapi ya kembali lagi harus kita memang lihat ulang ya, apakah memang si anak tersebut memiliki disabilitas apa saja. Kalau untuk GDD sendiri memang sering disertai dengan gangguan penglihatan. Gangguan penglihatannya memang sifatnya permasalahannya adalah di otaknya ya permasalahannya. Sehingga biasanya kalau dilihat sih bentuk bola matanya seperti normal, tapi informasi tersebut tidak bisa diolah dengan baik di otak karena ya ada delay development tadi, sehingga si anak bisa saja dia tidak awas atau tidak melihat seperti itu apa yang kita berikan stimulasi-stimulasi. Mungkin ada tambahan dari Dokter Lili mengenai GDD, Dok? Ya, silakan. Boleh diulang lagi Mas pertanyaannya tadi kebetulan. Jadi ini anaknya didiagnos GDD, awal belum bisa jalan tapi sekarang sudah jalan, cuma pendengarannya terganggu. Jadi sekarang anaknya ini didiagnosa tunarungu. Nah, apakah anak yang awal didiagnosa GDD ini bisa jadi tunaganda? Oh, oke. Sebenarnya jadi istilah yang disebut GDD atau Global Developmental Delay itu diagnosis awal biasanya di usia yang masih di bawah dari 2 tahun ya. Kalau paling sering itu memang di bawah 1 tahun kita belum yakin benar apa, biasa dilabelin dulu Global Developmental Delay atau ada lebih dari satu bidang perkembangan yang terlambat. Kemudian akan dicari, kita bukan berhenti dengan diagnosis itu, tapi harus mencari ini sebenarnya keterlambatannya karena kondisi khususnya apa. Nah mungkin saja memang dia awalnya GDD atau dia mungkin nggak bisa ya tadi ada gangguan pendengaran, jadi stimulus yang masuk ke otak dari area pendengaran nggak masuk tuh, jadi dia nggak bisa untuk cepat merespon atau beradaptasi dengan kondisi lingkungannya, baik dalam hal gerakan, baik dalam hal daya tangkapnya. Nah, kemudian kalau memang tidak cepat untuk distimulasi, pada saat dia masih dalam perkembangan otak awal, itu memang jadi mempengaruhi untuk kemampuan aspek perkembangan lainnya. Memang bisa jadi multiple disabilitas jatuhnya gitu. Karena yang paling sering terganggu kalau gangguan pendengarannya kan itu ada ringan, sedang, berat, sangat berat ya. Ya kalau misalnya yang masuk cuma sedikit, dia dengar cuma sedikit-sedikit, pasti gangguan bicara atau gangguan persepsi, karena dia jadi tidak paham harus berkomunikasi seperti apa, kemudian kecerdasan jatuhnya. Jadi memang bisa menjadi double atau lebih dari 2 bahkan, kalau memang tidak cepat diberikan tata laksana. Gitu. Baik, dan pertanyaan selanjutnya dari SNDR_MFD_. Dok mau nanya, yang didiagnosa HSP di mata ini bisa sembuh nggak? Silakan, Dokter Lili atau Dokter Joan. Oke, kalau untuk ini infeksi berarti ya ngomongnya HSV itu kan herpes simplex virus. Jadi kalau untuk di poli anak sendiri kita memang sangat sering mendapatkan konsul untuk tata laksana. Dokter mata sudah memberikan terapi lokal gitu ya untuk pemberian obat-obatan terhadap lesi yang ada di mata. Tapi walaupun sifatnya memang perlu lama karena memang tidak mudah herpes pada mata ya untuk betul-betul bisa sembuh total, apalagi kalau terapinya sering bolong-bolong gitu. Karena ini kan lama tuh, nggak cuma 1-2 minggu ya terapinya.
Biasanya kita akan terapi dengan antivirus dosis yang penuh 2 bulan dulu, kemudian akan dilihat kalau tidak ada kekambuhan bisa diturunkan dosis hingga selesai dalam total 4 bulan. Bisa sembuh total, banyak yang berhasil kalau patuh, jadi compliance ke saran pengobatan dan jadwal kontrolnya bagus. Tapi ada juga yang berkembang lebih lanjut, jadi akhirnya mempengaruhi ke fungsi penglihatan. Banyak juga, dan itu biasanya kalau ya itu tadi ya mau kontrol orang tuanya nggak ada waktu atau datang udah lewat berapa bulan dari jadwal yang seharusnya gitu. Jadi ya memang bisa sembuh, tapi ya ada syaratnya ya, obat minum teratur, kontrol datang teratur, jadi semuanya bisa ditangani sesuai dengan kondisi yang pada saat itu anaknya sedang alami. Oke, baik. Dokter Johan, apakah mau ada tambahan? Ya, sedikit aja sih emang benar, saya mau menggarisbawahi yang tadi Dokter Lili sampaikan kalau untuk herpes sendiri itu walaupun kita kembali lagi ya udah ekstensinya udah sampai mana si virus tersebut kenanya ya, apakah memang hanya di anterior bola mata atau udah sampai ke saraf mata, lapisan saraf mata dan sebagainya, tapi compliance atau kepatuhan itu menjadi satu hal yang perlu. Karena banyak orang yang memang misalkan dia sudah terinfeksi herpes kan suka berulang kali. Jadi biasanya awal-awal sih patuh, tapi habis itu udah kok biasanya lagi nanti juga hilang sendiri atau nanti juga sembuh sendiri. Nah, hal-hal kayak gitu yang harus kita waspadai karena ekstensinya kan kita nggak tahu sejauh apa. Apakah memang seringan yang awal atau jauh lebih berat karena nanti ketika memang sudah terjadi resolve atau udah perbaikan, meninggalkan bekasnya baik seperti apa gitu. Apakah memang meninggalkan bekas yang permanen? Kalau meninggalkan bekas yang permanen bisa saja juga gangguan penglihatannya juga nanti sifatnya permanen. Jadi memang kepatuhan dalam pengobatan dan memang kegigihan karena dia akan sering berulang itu sangat penting digarisbawahi untuk para penderita herpes simplex. Oke, baik. Terima kasih Dokter Johan dan juga Dokter Lili atas paparannya. Sobat Sehat dan juga Dokter Johan, Dokter Lili, kita sudah memasuki penghujung talk show eksklusif pada siang hari ini. Sebelum kita tutup talk show pada hari ini, mungkin untuk memberikan pesan-pesan sehat dan juga closing statement dimulai dari Dokter Lili. Silahkan, Dok. Ya, Bapak Ibu yang saat ini ikut bersama dengan kami mengikuti acara ini, memang dalam memperingati Disability Pride Month atau Hari Kebanggaan untuk anak-anak dengan disabilitas, saya mau mengajak Bapak dan Ibu kemudian untuk lebih aware hal-hal apa saja yang bisa Bapak Ibu lihat sejak sedini mungkin bayi Anda berumur di bawah 3 tahun pertama untuk bisa cepat mengenali, kemudian cepat untuk diputuskan membawa anak tersebut dikonsultasikan dengan tenaga profesional untuk diberikan tata laksana yang tepat dan pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas hidup anak-anak kita walaupun dengan adanya kondisi disabilitas tersebut. Karena kita mau fokus pada akhirnya apa yang masih bisa kita kembangkan untuk anak-anak kita lakukan untuk menunjang kemandirian mereka di kemudian hari. Jadi kita nggak fokus dengan apa yang dia nggak bisa. Kalaupun sudah dilakukan terapi, ternyata anak kita masih tetap tergantung harus pakai alat karena kondisi beratnya disabilitasnya, kita nggak boleh putus asa. Karena kalau dia memang diberikan kemampuan untuk bertahan dari semua kondisi yang selama ini sudah dihadapi, ada hal lain yang bisa kita perjuangkan. Kita fokus cari apa yang bisa mereka kembangkan di kemudian hari. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Lili. Silakan Dokter Johan untuk memberikan pesan-pesan sehat kepada sobat sehat yang mendengarkan. Ya, terima kasih. Jadi memang ini adalah mungkin bisa menjadi pengingat bagi kita semua ya untuk lebih awas lagi, untuk lebih memperhatikan lagi tumbuh dan kembang anak. Walaupun memang setiap pertumbuhan dan perkembangan setiap anak itu dapat berbeda-beda, tapi biasanya ada patokan-patokan yang sudah lazim untuk diikuti. Sehingga ketika ada kecurigaan sedikit apapun atau minor atau mungkin seremeh apapun dianggap orang, sebaiknya orang tua yang memang mencurigai segera bawakan anaknya ke dokter atau dokter mata kalau untuk gangguan penglihatan atau dokter anak untuk gangguan tumbuh kembang lainnya, sehingga apapun itu bisa sama-sama cari dan sama-sama intervensi karena memang sudah
dapat kita yakini dan kita ketahui secara pasti, semakin cepat kita lakukan intervensi itu hasilnya akan lebih baik untuk si anak, sehingga memang tidak ada tempatnya untuk ragu-ragu atau untuk menunda-nunda ketika kita sudah memiliki kecurigaan-kecurigaan tertentu. Sehingga ya itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk mengajak bersama-sama para orang tua nih dengan anak-anak baik memiliki disabilitas ataupun tidak untuk sama-sama memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut. Oke, baik. Terima kasih Dokter Joan atas pesan-pesan sehatnya. Jadi seperti itu ya Sobat Sehat ya, untuk lebih aware dan lebih konsisten dan lebih sabar saat memberikan dukungan penuh kepada anak yang memiliki disabilitas ganda pada penglihatan. Kontrol rutin dan juga terus berkonsultasi dengan tenaga medis, dengan dokter untuk melihat perkembangan anak bagaimana menghadapi disabilitasnya tersebut ya, supaya ia juga tidak terhambat tumbuh kembangnya ke depannya. Terima kasih Dokter Lili dan juga Dokter Joan atas kehadirannya pada talk show eksklusif siang hari ini. Semoga sehat selalu untuk Dokter Lili dan Dokter Joan dan selamat beraktivitas kembali. Terima Terima kasih. kasih. Baik Sobat Sehat, demikian talk show eksklusif pada siang hari ini. Semoga informasi yang diberikan dapat bermanfaat dan saya ingin mengingatkan bahwa sehat itu lebih dekat, sehat itu lebih tepat, dan sehat juga lebih murah. Kita kembali lagi ke Indonesia Sehat Siang. Saya Auda Ramantio beserta Dr. Joan dan Dr. Lili. Pamit undur diri dulu dan saya ucapkan salam sehat.